Hai halo guys, berjumpa lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang udah tertunda ya. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah fitur untuk ekspor data ke bentuk Excel ya. Nah, tapi di sini saya sudah menggunakan from gabungan dari dua video yang ini ya teman-teman ya, dari input massal dan tutorial CRUD. Nah, bagi kalian yang belum punya projectnya atau belum nonton videonya, silakan klik dulu untuk tonton dan download project-nya ya teman-teman ya. Karena di sini saya sudah menggabungkan from dari kedua video tersebut ya. Nanti link download dari from yang baru ini akan saya simpan di deskripsi di bawah linknya. Nah, yang akan kita buat adalah ekspor data ke bentuk Excel ya teman-teman ya. Kalau kita reload di sini saya udah punya ada 20 data ya, yang datanya ini loopingnya sama aja. Dan di sini saya sudah punya tombol hapus. Kemudian di sini ada insert data secara satu-satu, kemudian ini insert massal. Dan di sini kita akan buat sebuah tombol atau link yang akan mendownload dalam bentuk Excel data-data ini ya. Nah, caranya gampang banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya projectnya, langsung download aja ya dari video sebelumnya. Nah, di sini saya sudah punya dari gabungan tersebut ya. Nanti saya bisa sertakan versi kosongnya teman-teman ya, yang belum diedit ya. Oke, di sini langsung aja kita ke index ya, index.php. Di sini di bagian bawah ya, di ekspor data. Di ekspor data ini kita akan buat menggunakan link aja ya. Kita akan buat menggunakan tag A, tag href. Kita akan buat di sini. Kalian bisa menggunakan Sublime atau Visual Studio Code ya. Kita buat link dengan kelas A seperti ini, kemudian href-nya kita akan kosongkan dulu. Akan ke arah kemana nanti kita kosongkan dulu, dan di sini kita tulis saja export to Excel gitu ya. Oke, ini kita punya link. Setelah kita buat sebuah link, nanti dia akan muncul di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, oke, akan muncul bagian sini. Jangan lupa karena ini kita akan buat menggunakan targetnya blank. Kita buat aja target di sini, buat jadi blank gini. Nah, oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya ya teman-teman ya, karena di sini sudah ada folder CRUD ya. Langkah selanjutnya kita akan buat sebuah tampilan untuk dijadikan data yang masuk ke Excel ya. Jadi kita akan buat di sini sebuah folder ya, di CRUD ini kita akan buat sebuah folder, Oke, kita akan buat sebuah folder namanya export aja ya, export. Kita enter. Oke, dalam folder export kita akan buat sebuah file, new file, dengan nama to Excel kayak gini ya, .php ya. Setelah seperti ini dia akan muncul di sini ya teman-teman ya. Nah, karena kita sudah punya looping datanya, penampilan datanya, jadi kita akan copy paste aja biar cepet ya. Nanti intinya akan kayak gitu teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini apa yang kita harus lakukan ya? Nah, tentunya sama seperti sebelumnya. Ini kita akan gunakan juga tag PHP dan HTML ya. Karena kita membutuhkan sebuah tabel. Karena di sini PHP, jadi kita harus masukkan dulu nih config yang ini teman-teman ya. Kita includekan dulu si config-nya ke dalam to Excel ini. Nah, kita bisa menggunakan include kayak gini, teman-teman juga bisa menggunakan require one. Include. Nah, kita punya kan ada di config ya. Berarti kita akan keluar satu seperti ini, kemudian kita tulis config.php. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, untuk membuat sebuah tampilan kita akan gunakan dulu ya. Kita boleh menggunakan si tag div misalkan, atau langsung buat tabel aja kayak gini, nggak apa-apa. Tapi jangan di PHP ya. Ini sorry, kita akan buat si tag tabel ini ada di luar ya, kayak gini. Ya, kayak gini. Nah,
Dikarenakan kita sudah sorry, dikarenakan kita sudah punya view tampilannya, kita akan ambil aja dari sini ya teman-teman ya. Kita akan ambil dari data yang sudah ada di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa copy paste aja langsung karena kita sudah buat tabelnya di sini ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti cara pembuatannya gimana, cara cara menampilkannya gimana, teman-teman tonton dulu video sebelumnya ya. Kita bisa copy paste aja nih tabel ini, kita hide dulu, kemudian kita copy ya, kita masukkan ke sini. Nah, sekilas memang kita akan buat sebuah tabel ya, karena memang kita butuhkan tampilan yang berbentuk tabel, karena Excel kan bentuknya tabel ya. Oke, kita akan save dulu. Nah, setelah seperti ini, karena kita akan kustomisasi, kita nggak akan ambil aksi yang ini teman-teman ya, kita hanya akan ambil nomor, nama, usia, dan kelas. Nah, langsung aja kita aksinya kita hapus ya, kita hapus, kemudian TD bagian apa namanya href ini, tombol ini kita delete lagi karena kita tidak akan menggunakan itu. Oke, setelah seperti ini kita bisa untuk save dulu. Nah, tapi masih ada yang kurang nih teman-teman ya. Apa yang kurang? Nah, untuk membuat ke format Excel, kita akan butuhkan sebuah header ya. Header yang akan mengidentifikasi bahwa ini akan ke bentuk format Excel gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kayak gini teman-teman ya. Setelah include, pertama include dulu. Nah, di bawahnya include kita tuliskan header kayak gini teman-teman. Kemudian, nah tapi headernya bukan menuju ke link ya. Nah, kita buat konten, kemudian type atau tipe ya. Kemudian titik 2 seperti ini. Application, application ya. Jangan lupa P-nya 2 ya. Kemudian ada slash atau garis miring fnd, kemudian strip ms dot bukan dot ya, sorry, strip lagi, kita tulis di sini Excel kayak gitu teman-teman ya. Nah, jangan lupa diberikan titik koma di akhirnya. Kemudian satu lagi, nah ini gunanya untuk apa? Ini fungsinya header dengan mengirimkan raw data Excel ya. Kemudian di bawahnya kita akan membuat satu header lagi seperti ini, header. Lalu di sini kita tulis lagi nih konten, kemudian disposition tulisannya ya, titik 2, kemudian attachment seperti ini, kemudian bukan titik 2, titik koma, kemudian tulis file name-nya sama dengan ya. Nah, kita akan tuliskan untuk format atau format namanya ya. Jadi Excel nanti kan akan berbentuk Excel. Kita berikan sebuah nama untuk filenya ya. Apa nih ya? Kemudian kita akan tulis aja gini, misalkan data strip siswa .xls ya, kayak gini. Nah, setelah seperti ini kayak gimana nih teman-teman ya? Setelah seperti ini, kemudian kita pastikan dulu nih ya, untuk selectnya bener nggak nih? Select all from siswa. Nah, kita akan lihat di sini karena saya menggunakan tabel yang lama ya. Database yang lama, tutorial CRUD. Di sini data siswa. Oke, akan tampil seperti ini. Harusnya akan sama seperti ini. Oke, langsung aja di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa tambahkan seperti kayak gini, misalkan kita tuliskan dengan heading 3, misalkan laporan data siswa seperti ini. Atau bisa menggunakan deskripsi yang lain, misalkan, atau misalkan ya teman-teman membuat suatu paragraf dengan deskripsi, misalkan ini merupakan
data seluruh siswa kayak gitu ya. Nah, oke, udah. Oke, sudah cukup seperti ini aja, kita bisa save ya teman-teman ya. Save, lalu kita kembali ke index PHP. Nah, di index PHP kita akan arahkan ini, href yang ini, export data ini, kita arahkan ke folder ya. Export, ini export adanya ke folder, masuk ke dalam folder export yang ini. Kemudian kita arahkan ke to underscore excel.php seperti ini. Nah, setelah itu kita save ya, kita save. Lalu kita balik lagi ke browser, kita akan reload di sini teman-teman. Oke, kita sudah reload dan kita akan coba nih klik ya target blank. Nah, dia akan langsung mengunduh seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat di sini. Nah, kita show in folder, lalu kita buka aja. Kita akan buka, kita akan tunggu loadingnya teman-teman. Oke, nanti di dalam ketika buka Excel, teman-teman akan menemukan peringatan seperti ini. Kita klik yes aja. Kemudian setelah kita klik yes, nanti datanya akan tampil seperti ini. Nah, setelah seperti ini kan masih tidak ada ininya ya, tidak ada garis-garisnya. Kita ke view, kemudian grid line seperti ini. Oke. Nah, nanti di sini tinggal kita rapihkan aja nih teman-teman ya. Kita rapihkan, kita rapihkan, dan kita rapihkan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman butuh yang rata tengah, tinggal ke tengahin aja. Oke, kayak gini ya. Nah, itu dia teman-teman, caranya gampang banget ya. Jadi kalau kalian sudah mengikuti video tutorial saya di tutorial CRUD dan ekspor massal, import massal, kalian sudah akan ada praktek untuk menampilkan data di dalam tabel seperti ini. Dan untuk implementasi ke dalam export to Excel-nya, kalian hanya perlu menambahkan 2 header ini ya teman-teman ya. Kita ke CSS dulu karena ini belum di-include ya. Oh, bukan di sini, berarti di index ya teman-teman ya. Kita bisa buka kelasnya. Kita ke bawah. Misalkan kalian mau nambahin kelas namanya link A gitu ya. Kemudian kalian buat text decoration-nya jadi none misalnya. Kemudian kalian buat font size-nya menjadi misalkan 18 pixel. Kemudian font weight-nya jadi bold kayak gitu ya. Kalian bisa custom aja sesuka hati kalian. Nah, ini kenapa belum tampil, karena browser saya biasanya menyimpan cache, jadi dia belum membaca. Kalau kelasnya udah bener berarti memang browsernya masih membaca yang lama ya. Ini kan sudah link A ya. Yang penting fungsi utamanya kita sudah bisa, kalau kita klik dia akan mendownload sebuah file dalam format XLS yang akan ketika dibuka akan sesuai dengan yang kita buat ya, karena kita menampilkan nama, kemudian usia, kelas ya, artinya tidak kita bawa ya, dan juga nomor. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari saya. Nanti di video selanjutnya kita akan buat export to PDF menggunakan library ya teman-teman ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.